Ketemu lagi dengan Bang Ox. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya biar tambah semangat uploadnya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Ox. Silahkan menonton. Ketika serangan dari langit jatuh, mereka yang tidak mampu melarikan diri dan tidak memiliki teknik melarikan diri ajaib tiba-tiba kewalahan oleh serangan ganas itu. Di tengah-tengah suara keras dan gelombang cahaya yang menyilaukan, suara tulang paha patah, dada meledak, dan jeritan kesakitan semuanya meledak sekaligus. 3 orang tewas seketika. Ada 2 orang lainnya yang tertusuk di tubuh dan terbungkus erat oleh ribuan benang perak cemerlang yang dipadatkan oleh tangan ajaib 1000 sutra milik Sue Moyan. Meskipun kedua pria itu tidak langsung mati, mereka diikat. Ketika Luo Chen mendekat, ia menusuk mereka dengan pedang di tangannya, menyebabkan darah berceceran di leher mereka, dan mereka pun meninggal secara tragis. Membakar. Ada orang lain yang diselimuti oleh api oranye merah Du Xiangyang dan terbakar dengan ganas. Qin Mo dan Chu Li bergegas sambil berteriak dengan marah, hanya untuk mendapati bahwa lawan yang mereka tuju telah melarikan diri dengan bantuan beberapa teknik melarikan diri yang ajaib. Hei, untunglah kau punya orang-orang dari Sekte Iblis Ilusi untuk membantumu. Kalau tidak, orang-orang ini tidak akan mudah dihadapi. Du Xiangyang tersenyum setelah Qin Mo tiba dan berkata, jika mereka bergabung dengan Sekte Iblis Ilusi, kita yang akan kena masalah. Nasib mereka saat ini kemungkinan besar akan menjadi nasib kita. Niu Xiaojun dan Si Tutong keduanya telah melarikan diri. Keduanya berada di puncak alam Tongyou. Kekuatan mereka sebenarnya cukup mengesankan. Chu Li mengerutkan kening. Biasanya aku bahkan tak akan melihat orang seperti ini, kata Luo Chen dingin. Setelah kekuatanku pulih, aku akan membunuh kedua orang ini dengan tanganku sendiri. Karakter kecil, ceka-ceka, di matamu semua orang hanyalah karakter kecil, ejek Du Xiangyang. Luo Chen mengerutkan kening, tetapi anehnya tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia tidak lagi pemarah seperti dulu. Bahkan Zhao Xuan dan Zhang Chendong menatapnya dengan heran dan aneh. Mereka sangat menyadari harga diri Luo Chen. Kau hanya membunuh 1 orang. Qin Mo memegang botol porselen giok itu, matanya melirik wajah Zhao Xuan dan Zhang Chendong. Kau hanya bisa mendapatkan setetes darah serangga penyihir. Hanya 1 dari mereka yang bisa terus hidup. Wajah Zhao Xuan dan Zhang Chendong berubah pada saat yang sama. Beri aku 2 tetes darah, dan mulai sekarang, aku, Luo Chen, berjanji tidak akan pernah menyusahkanmu. Qin Mo, lagi, kata Luo Chen lembut. Hahaha. Qin Mo tiba-tiba tertawa. Dia tertawa terbahak-bahak hingga ia membungkuk berkali-kali, dan air matanya hampir keluar. Dia menunjuk Luo Chen dan berkata, sejak kita di Pulau Simun, kaulah, Luo Chen, yang membuatku repot. Aku bingung di mana letak kesalahanku. Setelah kejadian di Pulau Simun, kaulah, Luo Chen, yang memberitahu orang lain bahwa kau ingin membunuhku di arena uji coba. Beberapa waktu yang lalu, saat kita bertemu di sini, kaulah yang ingin menyerangku. Hah? Dari awal sampai akhir, kaulah, Luo Chen, yang terus-menerus memprovokasiku. Senyum di wajah Qin Mo perlahan memudar. Setelah selesai berbicara, ekspresinya menjadi sedingin es. Sekarang, kau benar-benar bilang kalau aku memberimu setetes darah, kau tidak akan menggangguku lagi? Wajah Qin Mo dingin. Pernahkah kau berpikir, apakah aku, Qin Mo, akan mengganggumu? Pernahkah kau berpikir, bagaimana aku akan memperlakukanmu? Mata Luo Chen menjadi gelap. Kau sudah diambang batas kekuatanmu, kenapa kau masih begitu sombong? Chu Li mengumpat tanpa basa-basi. Tidak sulit bagiku, Qin Mo, dan Du Xiangyang untuk membunuhmu saat ini. Jangan libatkan aku. Du Xiangyang melambaikan tangannya berulang kali. Soal perang saudara di Gunung Tianjian, aku hanya akan menonton dari pinggir dan tidak ikut campur. Berlututlah dengan 1 kaki dan mohon padaku, aku akan memberimu setetes darah. Qin Mo memegang botol porselen giok dan berkata dengan dingin, awalnya, untuk 2 tetes darah, aku akan memintamu berlutut dengan kedua kaki. Tetapi mengingat kau telah membunuh seseorang, aku hanya akan membiarkanmu berlutut dengan 1 kaki. Beraninya kau? Mata Luo Chen berkilat penuh penghinaan. Terserah kau mau berlutut atau tidak. Qin Mo mengangkat bahu. Benar. Zhao Xuan dan Zhang Chendong bukan saudaramu. Demi nyawa mereka, kau, Luo Chen, mungkin tak rela melepaskan harga dirimu. Zhao Xuan dan Zhang Chendong tiba-tiba menundukkan kepala dan tidak melihat Luo Chen, mengungkapkan protes di ambia mereka. Buatlah pilihanmu sendiri. Qin Mo mengabaikan mereka dan melambai ke arah Sue Moyan dari Sekte Setan Ilusi. Sue Moyan dan Pan Qian, yang tampak bersemangat, berjalan terlebih dahulu dan melihat botol porselen giok di tangannya. Ambilkan botol dan aku akan menuangkan setetes darah untukmu, kata Qin Mo. Pan Qian buru-buru menyerahkan botol giok. Matanya penuh harapan, dan bahkan tangan gioknya sedikit gemetar. Setiap saat, setiap detik, kehidupan dan jiwanya perlahan-lahan menghilang. Dia bisa merasakannya dengan jelas.
Rasa sakit seperti ini, ketakutan yang mengerikan ini, sungguh sulit dijelaskan dengan kata-kata. Dia bermimpi mendapatkan setetes darah serangga penyihir. Berikan. Sekarang. Qin Mo memberinya setetes darah untuk membantunya menghilangkan rasa sakit ini. Pan Qianqian mengambil botol giok, segera duduk, dan dengan hati-hati meneteskan setetes darah serangga penyihir dari mulut botol ke dahinya. Perhatian semua orang tiba-tiba terpusat pada Pan Qianqian, dan mereka semua melihat setetes darah serangga penyihir di dahinya. Semua orang di sini telah mendengar tentang rahasia Fodo sampai batas tertentu, dan tahu bahwa begitu seseorang diracuni oleh Fodo aliran penyihir hitam, seseorang harus mendapatkan setetes darah dari tubuh Ratu Serangga untuk detoksifikasi, atau cukup membunuh Ratu Serangga itu saja. Semua orang tahu bahwa darah dalam tubuh Ratu Serangga dapat menghilangkan Fodo, tetapi tidak seorang pun pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Mereka semua ingin memverifikasi masalah ini melalui Pan Qianqian. Mata Qin Mo berbinar, dan dia menatap Pan Qianqian dengan serius, menatap alisnya. Tetesan darah dari Raja Lipan bersayap 8 itu seperti tahi lalat cinabar di antara alis Pan Qianqian. Sangat cerah dan agak mempesona. Ada jejak garis hitam yang tertinggal di mata abu-abu Pan Qianqian. Pada saat ini, garis-garis hitam itu seolah merasakan sesuatu dan melayang keluar dari pupilnya satu demi satu, dan menembus setetes darah. Semua orang bisa melihat bahwa uban dan pucat di wajah Pan Qianqian perlahan memudar. Yang menggantikannya adalah kilauan yang telah lama hilang dan semangat yang membangkitkan semangat. Pan Qianqian pulih dengan cepat. Efisien. Inilah yang dipikirkan semua orang. Setelah sekitar 10 menit, setetes darah yang jatuh di dahi Pan Qianqian berubah menjadi gumpalan hitam keras dan jatuh ke tanah dengan bunyi plop. Mata Pan Qianqian yang tadinya sayu kembali bersinar. Semua racun Fodo telah diserap setetes darah. Aku baik-baik saja sekarang. Pan Qianqian berseru riang seperti burung. Bakar darah yang menggumpal itu. Perintah Sue Moyan. Oh, begitu. Seorang gadis dari Sekte Iblis Ilusi yang ahli dalam teknik roh api menciptakan gumpalan api biru muda dan membakar habis setetes darah hitam yang jatuh ke tanah. Saudari Sue, saya baik-baik saja sekarang. Tidak ada yang salah dengan saya, kata Pan Qianqian sambil tersenyum. Mata Sue Moyan juga menunjukkan kegembiraan, dan dia mengangguk lembut, lalu berkata kepada Qin Mo terakhir kali, kami salah paham tentang kamu dan Chuli. Ini masalah kecil. Qin Mo melambaikan tangannya, merenung sejenak, lalu berkata sebenarnya, sejak awal, aku berencana memberimu setetes darah serangga penyihir. Aku tidak terpikir untuk menggunakan darah serangga penyihir untuk memaksamu berurusan dengan Gunung Wansho dan Sekte Tianqi. Dan aku tidak menyangka mereka begitu kejam. Syukurlah semuanya sudah berakhir. Sue Moyan tak peduli. Sudahlah. Sekte Iblis Ilusi kita baik-baik saja. Ayo kita pergi sekarang. Kurasa lebih baik kita tidak berpisah, kata Du Xiangyang tiba-tiba. Gadis-gadis dari Sekte Iblis Ilusi semuanya menatapnya dengan heran, tidak mengerti mengapa dia berkata begitu. YIHO belum mati. Raja Lipan bersayap 8 masih hidup, dan anggota inti dari 3 keluarga besar semuanya aman dan sehat. Du Xiangyang menghela napas, di hutan ini, YIHO memiliki keunggulan medan. Ketika dia pulih dan menemukan orang-orang dari 3 keluarga besar, aku khawatir itu masih akan merugikan kita. Jika kita bertemu mereka sendirian, siapapun yang bertemu mereka mungkin tidak akan mendapatkan manfaat apapun. Kali ini, Luo Chen dan Chuli hampir terbunuh oleh mereka. Jika Qin Mo tidak menggunakan api untuk mematahkan kendalinya atas orang Fodo itu di saat kritis, semua orang akan berada dalam bahaya. Setelah kata-kata itu diucapkan, semua orang tiba-tiba terdiam lagi. Gadis-gadis dari Sekte Iblis Ilusi tidak terburu-buru untuk pergi, dan jelas bahwa mereka sangat takut kepada YIHO dan orang-orangnya. Suster Sue, Pan Qianqian menatap Sue Moyan. Wajah mungilnya dipenuhi kesungguhan dan kekhawatiran. Huang Shuli dan beberapa gadis lain dari Sekte Setan Ilusi juga memiliki wajah sedih dan tampak sangat berat. Mereka semua khawatir akan bertemu YIHO dan para pejuang dari 3 keluarga besar lagi di hutan lebat ini. Jelas sekali bahwa YIHO dan Lin Dongxing telah membentuk aliansi. Dalam hal ini, hampir mustahil bagi Sekte Iblis untuk melawan orang-orang itu sendirian. Mereka juga merasa belum tepat untuk pergi saat ini. Sue Moyan berpikir sejenak, lalu mengangguk pelan di bawah tatapan penuh harap dari gadis-gadis itu. Mari kita tinggal bersama mereka sebentar. Kelima gadis itu diam-diam menghela napas lega. Chuli menyentuh dagunya, menatap Sue Moyan dengan pandangan aneh, lalu menatap Qin Mo. Sejenak, jelas-jelas merasa bangga. Bocah kau, kali ini kau dalam masalah, kata Chuli diam-diam. Dia menganggap Sue Moyan sebagai tunangan Qin Mo, dan Qin Mo mempertaruhkan nyawanya demi Song Tingyu. Begitu Sue Moyan mengetahui identitasnya dan Qin Mo, apakah dia akan marah dan malu? Bagaimana dia akan memperlakukan Qin Mo? Chuli mulai merasa sakit kepala terhadap Qin Mo. Di sana, pertempuran sudah berakhir di sana. Pada saat ini, suara Hiwei datang dari kejauhan.
Ekspresi Chuli menjadi cerah, dan dia tiba-tiba menjadi bersemangat, berteriak kita sampai. Semua orang melihat ke arah datangnya suara itu. Tak lama kemudian, He Wei, Song Tingyu dan Ren Peng muncul satu demi satu. Chuli, kamu baik-baik saja? Teriak He Wei. Kinmo, apa kabar? Teriak Song Tingyu. Gadis-gadis dari sekte ilusi sihir tiba-tiba menatap Song Tingyu pada saat yang sama. Mata mereka penuh dengan rasa ingin tahu. Mereka tahu betul berapa banyak uang yang telah dikeluarkan Kinmo untuk wanita ini dan hampir kehilangan nyawanya. Mereka ingin tahu wanita seperti apa yang membuat Kinmo begitu rela mempertaruhkan nyawanya untuknya. Hanya dengan melihat Song Tingyu, mereka mengerti apa yang sedang terjadi, dan mereka semua berseru dalam hati, betapa cantiknya wanita. Meski telah diracuni Vodou, berpenampilan pucat, dan bermata sayu, sosok Song Tingyu yang proporsional sempurna serta wajahnya yang amat cantik tetap saja menarik perhatian semua orang. Tak seorang pun berani menyangkalnya hanya dengan sekali pandang. Sungguh kecantikan yang menawan, mampu menyentuh hati semua pria. Kinmo mendapatkan darah dari serangga penyihir. Teriak Chuli. Ketika He Wei, Song Tingyu dan ketiga orang lainnya mendengar berita itu, wajah mereka langsung berseri-seri luar biasa. Seolah-olah mereka tiba-tiba menjadi beberapa kali lebih energik. 5 tetes darah serangga Vodou, 1 tetes untuk masing-masing dari kalian, teteskan di antara alis kalian. Darah akan secara aktif menyerap racun Vodou. Kinmo tersenyum dan mengeluarkan botol porselen lain. Ia menuangkan 5 tetes darah dan menyerahkan botol porselen itu kepada Chuli. Meminta Chuli untuk membantu mereka mendetoksifikasi. Chuli mengambil botol giok, melihat 2 tetes darah terakhir yang tersisa, dan tiba-tiba tertawa aneh 2 kali. Di sisi lain, Luo Chen yang sedari tadi diam, tiba-tiba menoleh. Lihatlah tangan Kinmo. Ada 10 tetes darah di dalam botol porselen giok ini. Untuk memaksa Sue Moyan menyerang Gunung Wanshou dan Sekte Tianqi, Kinmo membakar 2 tetes di awal, lalu mengeluarkan setetes lagi untuk Pan Qianqian. Sekarang, keluarkan 5 tetes darah lagi untuk mendetoksifikasi He Wei, Song Tingyu dan yang lainnya. Akibatnya, hanya 2 tetes darah terakhir yang tersisa di botol porselen giok di tangannya. Dia juga berjanji akan memberikan setetesnya kepada Luo Chen sebagai hadiah karena telah membunuh prajurit dari Gunung Wanshou. Untuk tetes yang lain, dia hanya akan memberikannya pada Luo Chen jika dia berlutut dan memintanya. Namun, Kinmo sendiri juga diracuni oleh Vodou, jadi bukankah dia juga membutuhkan setetes darah serangga penyihir? Banyak orang datang ke sini untuk mengerti. Orang ini jahat sekali. Dia benar-benar sedang menggoda Luo Chen. Bagaimana mungkin dia tidak mau minum setetes darah pun? Gumam seorang gadis dari sekte iblis ilusi pelan dan menatap Kinmo dengan tatapan kosong dari kejauhan. Gadis-gadis lain juga setuju dengan ini dan berpikir bahwa Kinmo sengaja mempermainkan Luo Chen. Zhao Xuan dan Zhang Chendong juga berpikir mereka memahami situasinya, dan ekspresi mereka tiba-tiba menjadi suram. Mereka merasa bahwa bahkan jika Luo Chen bersedia berlutut dan meminta kepada Kinmo, untuk mereka, Kinmo tidak akan pernah memberikan 2 tetes darah itu kepada Luo Chen. Dengan kata lain, salah satu dari mereka pasti akan perlahan-lahan dimakan sampai mati oleh Vodou. Tidak seorang pun tahu bahwa di tangan Kinmo ada botol porselen giok lain dengan 7 tetes darah serangga penyihir yang belum digunakan. Kinmo, apa kau bercanda? Luo Chen tiba-tiba berteriak. Kinmo tertegun sejenak, lalu menatap 2 tetes darah penyihir di tangannya. Tiba-tiba ia bereaksi dan mengerutkan kening. Ia menggelengkan kepala dan mencibir, aku tidak bercanda. Selama kau bersedia berlutut di hadapanku dan memohon, aku akan memberimu 2 tetes darah yang tersisa. Aku hanya ingin bertanya, apakah kau bersedia atau tidak? Kau jelas hanya punya 2 tetes darah tersisa. Dan kau jelas telah diracuni Vodou. Geram Luo Chen. Jangan urus urusanku. Kinmo tertawa aneh, aku hanya ingin bertanya satu hal. Demi nyawa mereka, maukah kau berlutut di hadapanku? Maukah kau melepaskan apa yang disebut harga dirimu? Beri aku 2 tetes darah dulu. Lalu aku akan berlutut. Luo Chen menarik napas dalam-dalam dan berteriak dingin. Tidak masalah. Anehnya, Kinmo langsung setuju. Di bawah tatapan semua orang yang tercengang, ia mengangkat tangannya dan berkata, semuanya, silakan menjadi saksi. Sue Moyan dari Sekte Ilusi Sihir, 5 gadis, Du Xiangyang, Chuli, dan kemudian He Wei, Song Tingyu dan lainnya. Semuanya tercengang. Mata mereka langsung tertuju pada Kinmo. Mereka semua menatap botol porselen giok yang dipegang Kinmo, dan 2 tetes darah di dalamnya. Aku akan memberikannya kepadamu terlebih dahulu. Di bawah pengawasan ketat orang banyak, Kinmo mengambil inisiatif untuk mendekati Luo Chen dan menyerahkan botol porselen giok di tangannya kepada Luo Chen. Setelah itu, dia juga berkata, kalian bisa mendetoksifikasi Zhao Xuan dan Zhang Chendong terlebih dahulu untuk memastikan apakah ada masalah dengan darah serangga penyihir. Semua orang tercengang. Luo Chen, yang sedang memegang botol porselen giok,
juga memiliki tatapan yang sangat aneh. Ia berdiri di sana dengan linglung, tampak sedikit bingung. Kakak Luo, kakak Luo. Luo Chen terbangun oleh teriakan Zhao Xuan. Setelah tersadar, ia tanpa sadar menyerahkan botol porselen giok di tangannya kepada Zhao Xuan. Coba dulu untuk melihat apakah itu asli. Zhao Xuan dan Zhang Chendong tak pernah mengalihkan pandangan dari botol porselen giok di tangan Qin Mo. Dari awal hingga akhir. Mereka berani menjamin bahwa Qin Mo pasti tidak akan menggantinya. 2 tetes darah ini jelas merupakan obat suci untuk menghilangkan Fodo. Keduanya sangat bersemangat. Mereka dengan hati-hati meneteskan 2 tetes darah serangga penyihir ke alis mereka. Mereka mengikuti jejak He Wei dan Song Tingyu yang tak jauh dari sana. Mereka duduk bersila di tempat, menyentuh jiwa sejati mereka dan menggunakan pikiran untuk merasakan gerakan tubuh mereka. Semua orang dengan jelas melihat jejak racun Fodo keluar dari kedalaman pupil mereka dan menempel pada 2 tetes darah di antara alis mereka. Perubahannya persis sama dengan yang terjadi pada He Wei dan Song Tingyu. Ini membuktikan tidak ada yang salah dengan 2 tetes darah serangga penyihir. Qin Mo telah memenuhi janjinya sebelumnya dan menyumbangkan kedua tetes darahnya. Tatapan mata semua orang tanpa sadar tertuju pada Luo Chen, ingin tahu benih inti Gunung Tianjian dan keputusan apa yang akan diambil oleh putra takdir sejati ini, seorang jenius dalam ilmu pedang. Berlutut atau tidak berlutut? Tidak seorang pun mengetahui jawabannya saat ini. Semua orang melihat perjuangan di mata Luo Chen. Mereka melihat rasa malunya, dan ketidaksabarannya. Song Tingyu, yang sedang menjalani detoksifikasi, memiliki mata gelap yang perlahan-lahan menjadi cerah. Ada sedikit kilau cemerlang di mata indahnya, dan hatinya dipenuhi dengan emosi yang aneh. Belum lama ini, saat berada di Pulau Haiyue, Luo Chen, sebagai benih inti Gunung Tianjian, sangat dihormati oleh Presiden Klub Bintang Biru dan dilayani dengan penuh perhatian. Tepat sebelum mereka hendak meninggalkan Pulau Haiyue, mereka ditemukan oleh pria ini dan dipaksa menyerahkan batu nisan tanpa berkata-kata. Bagi mereka, bagi Tang Siki, Lian Ro, Yi Yuan, Mo Hai dan lainnya, Qin Mo memilih untuk menanggung saat itu dan dengan patuh menyerahkan batu nisan tanpa kata-kata. Untuk waktu yang lama setelah itu, Qin Mo tidak pernah menyebutkan kejadian itu dan tetap diam untuk sementara waktu. Song Tingyu tahu betul bahwa itu adalah penghinaan besar bagi Qin Mo. Dia berpikir jika Qin Mo ingin mendapatkan kembali mukanya, mungkin butuh waktu 10 atau 8 tahun akumulasi, lompatan besar dalam ranah, dan peningkatan status yang signifikan. Dia tidak pernah menyangka bahwa hanya dalam beberapa bulan, tepat di lapangan percobaan, Qin Mo benar-benar akan membalas penghinaan sebelumnya. Memaksa Luo Chen berlutut dengan satu kaki dan meminta maaf mungkin tidak kalah memalukan bagi Luo Chen dibandingkan dengan apa yang ia timpakan kepada Qin Mo. Orang ini mungkin akan menyesalinya, kan? Sebagai jenius pedang Gunung Tianjian, yang terkuat di generasi muda, bisakah dia melepaskan harga dirinya? Song Tingyu menggelengkan kepalanya sedikit. Culi mencibir, Du Xiangyang tampak gembira, dan Sue Moyan serta gadis-gadis lain dari sekte iblis ilusi memiliki cahaya aneh di mata mereka. Mereka semua menunggu keputusan Luo Chen, tetapi jauh di lubuk hati, mereka tidak percaya bahwa Luo Chen akan berlutut di hadapan Qin Mo. Lagi pula, begitu masalah ini terbongkar, mulai sekarang, Luo Chen tidak akan pernah bisa mengangkat kepalanya di hadapan Qin Mo lagi. Bagaimana Luo Chen bisa melakukan ini? Namun, saat berikutnya, terjadi sesuatu yang mengejutkan semua orang. Pah! Tepat di depan Qin Mo, Luo Chen menundukkan kepalanya dan berlutut dengan berat pada satu lutut. Di Pulau Haiyue, aku, Luo Chen, terlalu tiba-tiba. Maafkan aku. Ia menggertakkan gigi dan berteriak kata demi kata. Tidak seorang pun melihat Luo Chen menggigit sudut bibirnya hingga berdarah. Dan tidak seorang pun tahu betapa besar pukulan yang diterimanya karena berlutut seperti ini. Hanya dia sendiri yang tahu. Berlutut kali ini berarti Qin Mo telah mencabik-cabik harga dirinya. Mulai sekarang, Luo Chen tidak akan lagi memiliki harga diri di depan Qin Mo. Mulai sekarang, selama Qin Mo masih hidup, dia akan menjadi penghinaan diam-diam bagi Luo Chen. Ah! Pan Qianqian menutup mulutnya dengan tangannya dan tidak dapat menahan diri untuk berteriak kaget, dengan ketidakpercayaan tertulis di seluruh wajah kecilnya. Semua gadis dari sekte setan ilusi tertegun sejenak, lalu mereka mulai berteriak. Culi, Du Xiangyang, He Wei, bahkan Zhao Xuan dan Zhang Chendong, tiba-tiba tercengang, semuanya dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Semua orang tahu kebanggaan Luo Chen, tahu bahwa Luo Chen telah menjadi keajaiban dalam ilmu pedang sejak lahir, dan tahu bahwa Gunung Tianjian sedang melatihnya untuk menjadi pemimpin masa depan. Dia tidak pernah mengecewakan semua orang. He Wei dan Du Xiangyang pada periode yang sama keduanya adalah orang-orang yang sangat berbakat, keduanya jenius pedang di Gunung Tianjian, tetapi keduanya selalu ditekan oleh Luo Chen. Jika berbicara tentang Gunung Tianjian, sosok yang paling mempesona dan berkuasa di antara generasi muda akan selalu Luo Chen. Tidak seorang pun dapat menyangkal ini. Namun hari ini,
Sosok yang memukau dan membanggakan ini justru menurunkan harga diri dan kebanggaannya terhadap karakter kecil yang tidak dikenal. Luo Chen benar-benar berlutut. Semua orang tercengang. Qin Mo juga sedikit terkejut, dia tidak menyangka Luo Chen benar-benar akan berlutut. Masalah itu sudah selesai sekarang, kata Qin Mo, dengan suara rendah. Saya berharap dapat melihatmu hidup kembali. Setelah mengatakan ini, Luo Chen menghilang seperti kilatan pedang. Dia tidak membiarkan siapapun melihat ekspresi wajahnya. Zhao Xuan dan Zhang Chendong tercengang. Mereka juga ingin segera pergi, tetapi Fodo di tubuh mereka belum sepenuhnya hilang. Jadi mereka berdua tidak bergerak untuk sementara waktu. Aku ingin melihat diriku hidup kembali. Qin Mo menyentuh dagunya dan menggelengkan kepalanya, ekspresinya tiba-tiba menjadi aneh. Hehe. Chu Li juga tertawa. Dia tahu bahwa bahkan jika Qin Mo diracuni oleh Fodo, dia masih bisa bertahan hidup tanpa darah serangga penyihir. He Wei, Song Tingyu dan yang lainnya juga tampak santai. Hanya Du Xiangyang dan gadis kebingungan dari sekte iblis yang masih ragu. Sebenarnya, aku masih punya 7 tetes darah kutu penyihir. Qin Mo menyeringai pada Du Xiangyang, Sue Moyan, dan yang lainnya. Senyumnya menunjukkan kebanggaan yang tak terlukiskan. Ia juga mengeluarkan sebotol darah serangga penyihir lagi. Awalnya, saya hanya ingin memaksa Gunung Wansho dan sekte Tianqi, berharap mendapatkan lebih banyak harta dari mereka. Saya tidak menyangka mereka punya niat jahat dan ingin merebut kami dengan paksa ketika melihat kami lemah. Jelas Qin Mo. Gadis dari sekte ilusi iblis bingung apakah harus tertawa atau menangis ketika dia melihat botol darah serangga penyihir. Kau benar-benar orang jahat. Pan Qianqian mengerucutkan bibirnya dan memutar bola matanya ke arahnya. Kau juga mempermainkan dirimu sendiri. Kalau kau tidak berniat membunuh orang lain, bagaimana mungkin orang-orang dari Gunung Wansho dan sekte Tianqi itu bisa terjebak dalam situasi yang begitu menyedihkan? Kenapa aku harus memberikan sesuatu yang sudah kuperjuangkan dengan susah payah? Qin Mo mendengus dingin. Orang-orang dari Gunung 10.000 Binatang dan sekte senjata surgawi menginginkan darah cacing penyihir, jadi kenapa mereka tidak langsung menyerbu ke area yang diselimuti Fodo itu? Pan Qianqian terdiam sesaat. Aku hanya ingin mereka membayar harga tertentu. Tapi aku tidak menyangka mereka tidak mau membayar, malah ingin bergabung dengan sekte iblis ilusi Mu untuk membunuh kami dan mengambil darah serangga penyihir dari tanganku. Wajah Qin Mo dipenuhi rasa dingin, dan dia berkata tanpa basa-basi itu salah mereka sendiri. Itu benar. Pan Qianqian mengangguk. Qianqian, ayo kita cari tempat untuk memulihkan kekuatan spiritual kita. Sue Moyan melambaikan tangannya. Gadis-gadis dari sekte setan ilusi memilih tempat yang tidak jauh dari Qin Mo dan kelompoknya, di mana ada daun-daun patah di seluruh tanah dan tinggal di sana. Mereka mengeluarkan batu roh mereka satu demi satu untuk memulihkan kekuatan roh mereka dan mempertahankan kondisi terbaik mereka. Ya, aku menjanjikanmu kristal api langit. Qin Mo mengangkat tangannya. 10 kristal api merah terang terbang keluar dari tangannya dan melesat ke arah Du Xiangyang seperti meteor yang cemerlang. Du Xiangyang sangat gembira. Ia tertawa terbahak-bahak dan menyimpan 10 keping kristal api langit. Ia berkata, Qin Mo, kau sungguh menarik. Du Xiangyang, apakah kamu mengenalnya? Tanya He Wei dengan curiga. Aku kenal dia, tentu saja aku kenal dia. Kata Du Xiangyang riang. Waktu pertama kali ketemu orang ini, aku hampir mau membunuhnya. Tapi aku kalah. Setelah itu, aku ketemu dia sekali dan terhindar dari bintang jahat ini. Haha, untungnya, dia dan aku bukan musuh lagi. Setelah kejadian ini, dia dan Qin Mo akhirnya berdamai. Aku masih berutang budi padamu. Qin Mo merenung sejenak, menyentuh cincin luar angkasa, dan tiba-tiba berkata jika memungkinkan, aku berharap bisa membalasmu dengan kristal api langit. Sebutkan harganya. Ketika dia diserang oleh Suyan dan yang lainnya, Du Xiangyang tiba-tiba melompat keluar dan membantunya menangkis untuk sementara waktu, membiarkan luka-lukanya stabil. Pada saat ini, dia telah menerima Du Xiangyang dari lubuk hatinya dan merasa bahwa orang ini sebenarnya tidak buruk. Tidak, kau boleh terus berutang padaku. Du Xiangyang melambaikan tangannya dengan cepat. Siapa tahu, suatu saat nanti aku, Du Xiangyang, akan meminta bantuanmu. Berutanglah padaku dulu, baru lunasi utangmu nanti. Baiklah. Qin Mo tersenyum. Selamat beristirahat semuanya. Selama Yihao belum mati, kita belum lepas dari bahaya, kata Chu Li dengan suara berat. Dia adalah orang pertama yang duduk dan menelan beberapa pil dari sekte Jemie. Tiba-tiba dia melirik Qin Mo dan bertanya, apakah kamu membutuhkan pil untuk mengisi kembali kekuatan spiritualmu dengan cepat? Tidak perlu, aku bisa menggunakan batu roh saja. Qin Mo menolak sambil tersenyum. Chu Li tidak memaksanya. Pil yang diminumnya khusus dibuat untuknya oleh sekte Jemie. Dan mungkin tidak 100% cocok untuk Qin Mo. Saat mereka berbicara, semua orang duduk satu demi satu,
dan menggunakan batu roh untuk memulihkan kekuatan mereka di tempat pertempuran baru saja terjadi. Tidak lama kemudian, Zhao Xuan dan Zhang Chendong berhasil menghilangkan racun Fodo dari jiwa asli mereka dengan bantuan 2 tetes darah serangga penyihir. Kedua pria itu berdiri bersamaan tanpa berkata sepatah kata pun, mengeluarkan jimat pedang Gunung Tianjian, menentukan lokasi Luo Chen, dan bergegas. Setelah mereka pergi, hanya gadis-gadis dari Sekte Iblis Ilusi yang tersisa di sini, memulihkan kekuatan bertarung mereka tidak jauh dari sana. Pah! Saat ini, guntur dan kilat melesat keluar dari tubuh Qin Mo, dan langsung membanjiri pikirannya. Dia sekali lagi menghancurkan jiwa dengan guntur dan kilat. Jiwa sejati telah hancur, dan benang-benang jiwa, jejak-jejak, dan asal-usul pikiran yang tak terhitung jumlahnya pun menghilang lagi. 2 tetes darah kirin api mengalir ke lautan kesadarannya. Begitu masuk, racun Fodo merasakan ada yang tidak beres dan langsung melayang keluar dari kedalaman pupilnya. Setetes darah fire kirin lainnya menggantung di depan matanya, menunggu Fodo muncul. Panggilan. Bola darah unicorn api yang berkobar ini segera membungkus racun Fodo, memurnikannya dengan keras hingga menimbulkan suara berderak. Racun Fodo telah dimurnikan sepenuhnya. Fodo yang dilepaskan Raja Lipan bersayap 8 berhasil dipatahkannya tanpa meninggalkan sisa sedikit pun. Di antara dedaunan yang patah di tanah, Sue Moyan, seorang gadis dari Sekte Setan Ilusi, membuka matanya pada suatu saat dan menatapnya dengan rasa ingin tahu. Qin Mo, yang telah memurnikan Fodo, membuka matanya dan menyadari tatapannya, lalu tak dapat menahan senyum cerahnya. Sue Moyan mengangguk pelan, dengan secercah pemahaman di matanya yang jernih, seolah-olah dia tahu bahwa dia telah mematahkan Fodo tanpa menyadarinya tadi. Qin Mo tersenyum lagi, tetapi tidak menjelaskan apapun. Dia hanya mengangguk sebagai balasan. Sue Moyan mengabaikannya dan menundukkan kepalanya, menyerap kekuatan batu roh di telapak tangannya. Qin Mo juga menjadi tenang. Setiap orang dalam kelompok itu memegang batu roh, menyerap energi batu roh dan mengisi kembali kekuatan spiritual mereka sendiri. Semakin tinggi wilayahnya, semakin serius cederanya, semakin lambat dan sulit pemulihannya. Misalnya, Chuli dan Sue Moyan, proses pemulihan kekuatan spiritual mereka jelas jauh lebih lambat dan lebih sulit. Terutama Chuli. Tak hanya kelelahan luar biasa, ia juga mengalami cedera serius. Hampir mustahil baginya untuk tetap berenergi dalam waktu singkat. Selama periode ini, jika YIHO memimpin para prajurit dari 3 keluarga besar untuk mencari lagi, akan sangat sulit untuk melawan. Ini pula yang menjadi alasan mengapa gadis dari Sekte Iblis Ilusi tidak terburu-buru pergi. Dan mengapa meskipun Luo Chen pergi jauh, dia tidak pergi terlalu jauh dari sini. Semua orang waspada terhadap YIHO. Rasanya lega banget nggak kena Fodo. Santai banget. Nyaman banget. Renpeng, yang paling parah keracunannya, menghela napas panjang setelah Fodo-nya benar-benar hilang. Ia tampak sangat rileks dan nyaman. Dia merasa terlahir kembali sebagai manusia. Ya, rasanya seperti belenggu yang tak terhitung jumlahnya terlepas, dan tiba-tiba aku merasa rileks. Hi Wei pun tersenyum. Song Tingyu mengangguk sedikit. Wajahnya yang menawan dan cantik sekali lagi dipenuhi dengan kilauan yang mempesona, dan setiap kerutan serta senyumnya menjadi sangat menawan. Tiba-tiba dia menatap tajam ke arah Qin Mo. Kilatan menyilaukan mengalir di kedua matanya yang indah. 2 jam kemudian, semua orang membuka mata satu persatu, dan hampir sebagian besar dari mereka telah memulihkan kekuatan spiritual mereka. Hanya Chuli yang belum pulih sepenuhnya karena konsumsi alkohol berlebihan dan cedera. Ini jimat pedang dari Gunung Tianjian. Kuberikan padamu, Sekte Iblis Ilusi. Jika kau bertemu YIHO dan yang lainnya dalam radius 100 mil, kau bisa memanggil kami. Du Xiangyang sudah penuh energi. Ia melihat Sue Moyan hendak pergi, jadi ia berinisiatif mencari token dari mayat para prajurit Gunung Tianjian dan melemparkannya kepada Sue Moyan dari kejauhan. Sue Moyan mengambil jimat pedang itu, menyentuhnya, dan menggantungkannya di pinggangnya. Ia mengangguk kepada Du Xiangyang dan berkata, jika kau bertemu YIHO dan yang lainnya, kau juga harus memberitahu kami. Kami juga punya 2 saudara perempuan yang terbunuh oleh serangga penyihir. Tidak masalah. Du Xiangyang langsung setuju. Ayo pergi dulu. Sue Moyan berdiri. 5 gadis dari Sekte Iblis Ilusi bergerak bersamanya dan perlahan menghilang dari pandangan semua orang. Ujian di pemakaman dewa baru saja dimulai. Pada akhirnya, semua orang bisa menjadi musuh. Chuli tiba-tiba berkata demikian. Semua orang terdiam lagi. Ya, persidangan di pemakaman dewa berlangsung selama setahun, dan baru saja dimulai. Di masa mendatang, jika terjadi konflik kepentingan, tidak seorang pun dapat mengatakan dengan pasti apakah mereka akan berselisih dengan Sue Moyan. Apapun yang terjadi di masa depan, aku, Chuli, dan kamu, Qin Mo, tidak akan pernah berselisih lagi. Chuli berjanji dengan sungguh-sungguh. Qin Mo membuka matanya, menatapnya dan menyeringai. Semuanya tersirat. Song Tingyu, Hi Wei,
dan lainnya yang telah terbebas dari Vodo telah mendapatkan kembali energi dan semangat mereka. Mereka hanya perlu beristirahat sejenak untuk menghangatkan jiwa dan memperkuat darah, daging, serta energi mereka, dan mereka akan dapat pulih sepenuhnya. Anggota Sekte Setan Ilusi, yang dipimpin Sue Moyan, Luo Chen, dan dua orang lainnya, meninggalkan sisi Qin Mo, tetapi tidak pergi terlalu jauh. Ketiga pihak memiliki kesepahaman diam-diam, dan jarak di antara mereka tidak pernah melebihi 100 mil. Ketiga pihak dapat dengan mudah menjalin kontak melalui jimat pedang Gunung Tianjian dan bertukar informasi. Sehingga kami dapat siap menghadapi serangan balik dari EIHO dan yang lainnya kapan saja. 3 hari kemudian. Kecuali Chuli, kekuatan spiritual semua orang telah pulih. Bahkan Qin Mo hanya mengalami cedera paru-paru dan belum pulih sepenuhnya. Namun pertempuran tidak akan terlalu terpengaruh, dan cederanya tidak akan banyak mengurangi efektivitas tempurnya. Di bawah pohon tua yang besar yang membutuhkan 10 orang untuk berpelukan. Qin Mo duduk bersila, dengan petir perak melilit tubuhnya, seperti rantai tebal. Ledakan. Suara gemuruh yang dahsyat dan keras terus-menerus terdengar dari dalam dada dan organ dalamnya, memekakan telinga. Song Tingyu mengenakan pakaian berwarna cerah, dengan separuh tubuhnya yang anggun bersandar di batang pohon yang tebal. Matanya yang indah berkilauan dengan cahaya yang bergerak, dan ia menatapnya dengan penuh minat. Setengah jam kemudian, guntur dan gelombang petir yang dahsyat di tubuh Qin Mo berangsur-angsur menghilang. Ia membuka matanya, dan kilatan petir di pupil matanya sungguh menakjubkan. Ia berkata, setelah jiwa hancur kali ini, kemampuan jiwa sejati untuk menahan dampak guntur dan kilat jelas meningkat pesat. Menggunakan petir untuk menempa jiwa, seni spiritualmu sangat langka dan pasti memiliki keajaiban yang luar biasa. Bibir Song Tingyu melengkung indah. Ia bertanya sambil tersenyum. Chuli, Du Xiangyang, dan He Wei semuanya orang-orang yang pantas untuk diajak berteman. Sedangkan Luo Chen dari Gunung Tianjian, setelah kejadian ini, bagaimana menilai hubungannya denganmu masih belum pasti. Sue Moyan, apakah dia putri Sueli? Qin Mo memikirkannya, mengangguk, dan tiba-tiba bertanya, mengapa kamu tiba-tiba menyebut begitu banyak orang? Sidang di tanah pemakaman dewa akan berlangsung selama setahun. Tidak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Aku akan membuat rencana untukmu sedini mungkin, berharap dapat menghindari beberapa risiko yang tidak perlu sebelumnya, dan berharap dapat membuat masa depan kita sedikit lebih lancar. Song Tingyu mendesah pelan. Setelah diracuni oleh Vodo, Song Tingyu sangat tertekan selama beberapa saat, dan merasa putus asa dan tidak berdaya, berpikir bahwa dia akan mati. Sekarang setelah Vodo itu terangkat, dia tampaknya telah berubah kembali menjadi Song Tingyu dari benua Cilan, penuh percaya diri, cerdas, dan tenang. Luo Chen dan Sue Moyan masih memiliki kesepahaman diam-diam denganmu karena keberadaan EIHO. Tapi kesepahaman diam-diam ini tidak dapat diandalkan. Song Tingyu berkata dengan sungguh-sungguh. Setelah EIHO meninggal atau terluka parah dan tidak lagi menjadi ancaman bagi mereka, kesepahaman diam-diam di antara kalian tidak akan ada lagi. Sedangkan untuk Sue Moyan, apakah dia akan percaya pada hubunganmu dan Sueli? Dan apakah dia akan berteman dan mengakuimu karena Sueli juga merupakan masalah yang sulit? Luo Chen, tentu saja, juga merupakan masalah besar. Qin Mo mengangguk lagi dan berkata, ada saran bagus, dari aliansi antara EIHO dan 3 keluarga besar, dan dari penyatuan Gunung Wansho dan Sekte Tianqi, kita dapat melihat bahwa kekuatan-kekuatan besar telah mencapai kesepahaman diam-diam. Song Tingyu menghela napas dan berkata, cobalah untuk menyatukan kekuatan sebanyak mungkin. Hanya dengan cara ini kita bisa melawan mereka dan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup di tanah pemakaman dewa sampai akhir. Ya, aku mengerti, kata Qin Mo. Sambil berbicara, dia mengetuk pelan cincin angkasa itu dengan jarinya, dan dengan satu pikiran, batu nisan tanpa kata itu terbang keluar darinya. Sebuah batu nisan berdiri di depannya, dengan 7 lampu pelangi yang indah di dalamnya, seterang dan berwarna-warni seperti pelangi. Aku akan berlatih sebentar. Qin Mo menggerakkan jarinya lebih dekat ke batu nisan. Song Tingyu melihat sekeliling dan mendengarkan sejenak. Ketika menyadari sekelilingnya sunyi, ia duduk dengan tenang dan menggunakan ramuan itu untuk menyehatkan tubuh, pikiran, dan jiwanya. Tertawa. Tepat saat jari Qin Mo hendak menyentuh batu nisan, energi dan darah yang kuat tiba-tiba muncul. Seperti air sungai yang mengalir deras, air itu mengalir di sepanjang ujung jarinya dan menyapu urat, pembuluh darah, dan seluruh tubuhnya. Lebih kuat dari biasanya. Qin Mo buru-buru menggunakan teknik roh darah untuk memadatkan energi dan darah yang kuat ini, menyembunyikannya di urat, pembuluh darah, dan merasakannya dengan pikirannya. Cahaya merah darah menyembur dari matanya, yang sangat mengerikan. Kabut darah samar memenuhi pori-pori tubuhnya, melepaskan bau darah yang kuat dan fluktuasi darah serta energi yang mengerikan berpusat padanya. Cakar hantu penangis darah. Qin Mo menggunakan keterampilan spiritual sekte kejahatan darah, dan tangannya terus berubah di udara,
mengembun menjadi cakar hantu berlumuran darah yang mengejutkan di udara, yang sangat menakutkan. Hasrat yang kuat dan haus darah muncul tak terkendali dari hatinya. Sedikit demi sedikit, seakan-akan hendak menjerumuskannya ke jurang kejahatan. Song Tingyu yang berlatih di sampingnya, mengubah ekspresinya dan menatapnya dengan heran. Qin Mo juga bereaksi dan buru-buru menekan fluktuasi qi dan darah yang kuat di tubuhnya agar tidak terlihat terlalu mencolok. 5 mil jauhnya. Di samping aliran sungai jernih yang mengalir melalui hutan, Sue Moyan berdiri berjaga di luar, membiarkan 5 gadis dari sekte setan ilusi mandi di aliran sungai dan membersihkan kotoran di tubuh mereka. Dia bersandar pada sebuah batu persegi di tepi pantai, menyipitkan matanya, diam-diam mempraktikkan teknik spiritual yang mengharuskannya membelakangi orang lain. Jauh di dalam matanya yang jernih, ada sedikit darah, yang membuat wajah cantiknya tampak menawan dengan cara yang berbeda. Dia diam-diam berlatih teknik roh darah. Ibunya adalah Molinye, ayahnya adalah Sueli, dan kakeknya adalah mantan pemimpin sekte Suesha. Darah sekte Suesha mengalir dalam dirinya. Pencapaiannya dalam seni roh darah tidak jauh lebih lemah daripada sekte iblis hantu. Faktanya, sebelum bergabung dengan sekte iblis hantu, ia telah berlatih seni dan keterampilan spiritual sekte iblis darah. Namun, keterampilan spiritual sekte darah jahat kini telah menjadi hal yang tabu. Agar dapat berkembang di masa depan, setelah bergabung dengan sekte setan ilusi, dia harus mencurahkan sebagian besar energinya untuk melatih teknik spiritual sekte tersebut. Namun dia masih belum menyerah berlatih teknik roh darah. Dia selalu menganggap dirinya sebagai anggota sekte kejahatan darah. Tiba-tiba, sekilas kengerian terpancar di mata Sue Moyan. Dia tiba-tiba melihat ke arah Qin Mo, dan berbisik, bau darah yang kuat sekali. Seseorang sedang berlatih teknik roh darah. Siapa itu? Orang pertama yang terlintas di pikirannya adalah Jiang Tianxing. Dia tahu hubungan antara Jiang Tianxing dan Jiang Zuze. Jiang Tianxing juga berpartisipasi dalam sidang pengadilan di pemakaman dewa atas nama sekte Tianqi. Secara logika, mungkin saja dia akan bertemu Jiang Tianxing di sini. Namun, setelah merasakannya dengan hati-hati beberapa saat, dia langsung menyangkalnya. Itu bukan Jiang Tianxing. Bau darah yang kuat itu sungguh murni dan autentik. Ini adalah teknik roh darah yang paling autentik. Seni roh darah yang dipraktikkan Jiang Tianxing, Jiang Zuze, dan lainnya telah bermutasi dan tidak lagi dapat menghasilkan aroma darah yang murni dan murni. Orang itu jelas bukan Jiang Tianxing. Siapakah itu? Ternyata ada seseorang di dekat sini yang mempraktikkan teknik roh darah ortodoks sepertiku. Sue Moyan tiba-tiba menjadi bersemangat. Selama bertahun-tahun, banyak pengikut sekte kejahatan darah yang meninggal, melarikan diri, dan mereka yang berhasil bertahan hidup telah mengubah identitas mereka dan jarang berani bergerak. Beberapa anggota sekte darah jahat yang merawat ibunya telah diam-diam mencari anggota sekte darah jahat lainnya, dengan harapan dapat mengumpulkan semua orang lagi, tetapi sayangnya hasilnya sangat minim. Kalian hati-hati ya. Aku akan segera kembali setelah berkeliling. Sue Moyan tiba-tiba memberitahu para gadis yang sedang mandi. Seketika itu juga, dia pergi dengan tenang dan terbang cepat menuju arah yang diperkirakannya. Aneh, ternyata itu tepat di tempat Chuli, Du Xiangyang, Qin Mo, dan yang lainnya berada, tepat di samping mereka. Semakin dekat Sue Moyan, semakin penasaran ia. Sue Moyan bagaikan peri di hutan. Saat sosoknya yang seputih salju bergerak, hantu-hantu bermunculan di hutan. Sayangnya, ketika dia sudah setengah jalan, fluktuasi berdarah yang jelas-jelas bisa dia rasakan tiba-tiba menghilang sepenuhnya. Sue Moyan tertegun sejenak. Tiba-tiba menghilang. Apa yang terjadi? Kenapa orang itu berhenti? Dengan keraguan dalam benaknya, Sue Moyan memperlambat langkahnya, tetapi tetap bergerak maju ke arah yang dirasakannya sebelumnya. 1/4 jam kemudian, Sue Moyan akhirnya sampai di pohon kuno yang besar itu. Di sana, ia tidak melihat siapapun dan tidak memperhatikan sesuatu yang aneh. Hal ini membuatnya makin bingung. Dia mencari kemana-mana tanpa menyerah, bahkan memeriksa dengan teliti di antara dedaunan yang lebat. Masih belum ada temuan. Sue Moyan menyerah dengan berat hati dan pergi dengan sedih, sambil sesekali menoleh ke belakang sepanjang jalan. Aneh. Bagaimana dia bisa tahu kalau kamu sedang berlatih teknik roh darah padahal mereka berjauhan? Beberapa menit setelah Sue Moyan pergi, Song Tingyu muncul dari gugusan dedaunan lebat, dengan lingkaran cahaya 5 warna beriak di sekujur tubuhnya, secara ajaib. Qin Mo juga ada di antara mereka. Setelah menyadari Sue Moyan mendekat, dia segera menyingkirkan batu nisan tanpa berkata apa-apa dan meminta Song Tingyu untuk menggunakan senjata spiritual yang dapat menyembunyikan keberadaan mereka untuk menutupi mereka berdua. Mereka berdua bersandar satu sama lain, di balik perisai tipis kecil. Mereka menundukkan kepala untuk menatap Sue Moyan dari balik semak-semak, mengamatinya dengan curiga mencari untuk waktu yang lama, dan akhirnya pergi dengan enggan. Pada saat ini, karena Sue Moyan telah pergi, Song Tingyu perlahan-lahan menyingkirkan perisai cahaya berwarna-warni itu. Qin Mo mencium aroma anggrek di tubuhnya dan menempel di tubuhnya yang montok dan menggoda.
Ia tak bisa menahan perasaan sedikit terganggu dan pikirannya dipenuhi pikiran. Dalam diam, dia masih menempel dekat pada Song Tingyu, dengan cahaya menyala di matanya yang menyipit. Kenapa kau bersembunyi darinya? Kau seharusnya bercerita tentang hubunganmu dengan Sueli dan mencoba berteman dengannya. Ini akan membantu kegiatan kita di tanah pemakaman dewa ke depannya. Gumam Song Tingyu pelan. Kinmo masih tetap diam. Song Tingyu merasa aneh dan menoleh untuk melihat. Ia tiba-tiba tertegun, dan rona merah memabukkan diam-diam muncul di wajahnya yang sangat cantik. Dia melihat panas di mata Kinmo, sekilas dan tahu apa yang dipikirkan Kinmo. Saat ini, orang jahat ini, setelah diam-diam mengumpat dalam hatinya, Song Tingyu akhirnya terdiam di saat yang tepat dan tidak berkata apa-apa lagi. Keduanya bersembunyi di balik dedaunan. Song Tingyu di depan, sementara Kinmo di belakang. Tubuh mereka saling menempel erat. Mereka bisa merasakan suhu tubuh masing-masing dengan jelas, dan samar-samar mendengar detak jantung cepat masing-masing. Suasana pada saat ini sungguh menawan. Puluhan detik kemudian, Kinmo, tanpa sadar mengangkat tangannya untuk memeluknya, dan tubuh seksi dan menggoda Song Tingyu jatuh ke pelukannya. Saat dia berteriak pelan, dia melihat wajah Kinmo, dengan cepat melebar melalui matanya yang setengah tertutup. Saat berikutnya, Kinmo, tiba-tiba menciumnya. Mendesah. Tanpa perlawanan apapun, Song Tingyu menutup matanya dengan patuh dan menanggapi ciumannya dengan antusias. Berdesir. Sesekali terdengar bunyi gesekan daun yang satu dengan yang lain dari dedaunan yang lebat itu, bagaikan bunyi gesekan telinga dua insan. Ledakan. Kinmo, yang tidak dapat menggerakkan tangan dan kakinya karena dedaunan, memeluk Song Tingyu dan tiba-tiba melompat turun dari pohon. Keduanya berpelukan dan terbang turun ke pohon. Song Tingyu dipeluknya, punggungnya yang indah bersandar di pohon, memperlihatkan sosok yang menawan dan menggoda. Sepasang tangan besar menjelajahi keajaibannya dan mendaki puncak-puncak gunung yang menggoda. Mata Song Tingyu kabur. Ia terengah-engah pelan, dan lehernya memerah, sungguh menggoda. Dia tinggi, dengan payudara kencang dan penuh yang luar biasa elastis, yang membuat Kinmo tidak bisa melepaskannya dan dia berharap bisa mengubahnya menjadi berbagai bentuk. Tangan Kinmo, yang lain menjelajahi punggung dan pinggulnya, bergerak ke bawah terus-menerus, dengan sengaja menyerang dan menduduki area pribadinya yang terlarang. Song Tingyu bahkan tidak melakukan perlawanan simbolis, dan tubuh serta pikirannya hancur total. Jauh di lubuk hatinya, ia telah benar-benar menerima Kinmo. Setelah diracuni Fodo, energi kehidupan dan jiwanya menghilang sedikit demi sedikit, dan ia mati-matian diburu oleh para pejuang kultus penyihir hitam. Saat itu, dia diam-diam bertekad, kalau dia bisa bertemu Kinmo lagi, dia tidak akan ragu lagi atau menyembunyikan perasaannya. Saat dia mengira dirinya akan mati secara tragis dan tidak akan pernah melihat Kinmo lagi, Tuhan tampaknya telah mendengar doanya dan benar-benar menunjukkan Kinmo kepadanya. Kinmo berhasil menyelamatkannya dari pengikut kultus penyihir hitam. Setelah beberapa waktu, Kinmo mencoba berbagai cara untuk membantunya menyingkirkan Fodo. Setelah menyadari semua cara tidak efektif, ia pergi mencari Eihao di belakangnya untuk membunuh induk serangga dan membantunya menyingkirkan Fodo. Bahkan dia sendiri tidak memiliki harapan. Dia tidak berpikir Kinmo bisa berhasil, dan dia tidak berpikir dia bisa bertahan hidup. Namun Kinmo akhirnya berhasil mendapatkan darah serangga penyihir. Dia juga berjalan kembali dari ambang kematian dengan setetes darah serangga penyihir. Dia menyaksikan semua yang dilakukan Kinmo untuknya. Dia juga mendengar dari Du Xiangyang dan Chuli bahwa demi dirinya, Kinmo mempertaruhkan nyawanya untuk menerobos masuk ke area yang diselimuti Fodo dan melawan Raja Lipan bersayap 8. Semua ini membuat hatinya dipenuhi dengan bayangan Kinmo. Tubuh dan pikirannya menerima Kinmo. Jadi dia tidak bisa menolak tuntutan Kinmo sama sekali. Pakaiannya terbuka, memperlihatkan payudaranya yang indah. Kilau menawan di kulit putihnya yang seputih giok begitu memukau, membuat mata siapapun akan jatuh cinta padanya. Kinmo telah jatuh. Gelandangan. Gelandangan. Suara langkah kaki tergesa-gesa datang dan pergi, lalu cepat mendekat. Kedua orang yang hendak kebingungan itu segera terbangun, dan Song Tingyu buru-buru mengeluarkan perisai cahaya untuk melindungi kedua orang itu. Kedua sosok itu tiba-tiba menghilang. Sosok Sue Moyan yang rupawan muncul kembali. Matanya penuh kecurigaan, ia melihat sekeliling sejenak, lalu akhirnya pergi dengan lesu. Setelah sekian lama, perisai cahaya di bawah pohon telah disingkirkan, dan kedua sosok itu muncul kembali. Payudara Song Tingyu setengah terbuka, dan wajah cantiknya penuh dengan ekspresi genit dan malu-malu. Untungnya, aku bereaksi cepat, kalau tidak. Panas di mata Kinmo berangsur-angsur memudar, dan dia menyeringai dan berkata, apalagi? Kalau tidak, aku pasti sudah tertangkap basah. Song Tingyu tersenyum manis dan mengulurkan tangan untuk mendorong Kinmo dengan lembut. Bajingan, racun Fodo di tubuhku baru saja hilang sebentar.
Dan kau sudah mulai berpikiran buruk. Untungnya, Sue Moyan sudah kembali. Kalau tidak, aku takut aku sudah dibunuh olehmu, dasar mesum. Ia merapikan rambutnya yang berantakan dengan anggun, tetapi tak ada sedikit pun amarah di wajahnya. Ia masih tersenyum dan jelas tidak marah. Ngomong-ngomong, aku belum selesai bicara. Kenapa kau tidak berani menemuinya? Kurasa kau harus menjelaskan padanya hubunganmu dengan Sue Li sesegera mungkin dan menjalin aliansi dengan sekte iblis ilusi sesegera mungkin. Song Tingyu menyinggung soal bisnis. Aku berjanji pada Sue Li bahwa jika aku melihatnya di pemakaman dewa, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk membantunya. Tapi sekarang, sepertinya aku tidak bisa membantunya sama sekali. Ini menunjukkan bahwa hubunganku dengan Sue Li akan membuatnya merasa bahwa aku meminta sesuatu darinya melalui hubungan ini. Lagi pula, dia sekarang lebih kuat dari kita, dan dia sendiri sudah cukup kuat. Qin Mo menyentuh dagunya. Aduh, Song Tingyu mulai cerewet. Kapan kamu jadi perhatian banget? Oh, enggak. Kamu juga perhatian banget sama baju. Dia melirik kerah baju Song Tingyu, mengisyaratkan sesuatu. Qin Mo terkekeh kering. Waktu pertama kali kita ketemu, kamu selalu perhatian sama orang lain. Apa cuma karena Sue Li? Song Tingyu tak percaya. Jangan tertipu oleh popularitas Sue Moyan saat ini. Umurnya sebenarnya terbatas. Jika dia tidak mengalami petualangan apapun selama ujian tanah pemakaman dewa ini dan gagal mendapatkan obat suci langka, dia... Qin Mo menggelengkan kepalanya. Gadis ini sebenarnya sangat menyedihkan. Dengan persahabatan kita dengan Sue Li, aku bisa saja mencoba membantunya secara diam-diam. Aku tidak ingin terlalu merepotkannya. Kau tahu, aku tidak bisa diam saja. Aku tidak pernah beruntung, jadi aku mudah mendapat masalah. Jika aku terlalu cepat memberitahunya tentang hubunganku dengan Sue Li, dia mungkin akan mendapat masalah denganku lebih awal, dan dia tidak akan punya waktu untuk mengurus urusannya sendiri. Kau tidak ingin mengganggu langkahnya sendiri? Song Tingyu mengerti. Qin Mo mengangguk sedikit. Dengung-dengung-dengung. Suara-suara aneh tiba-tiba terdengar dari cincin luar angkasa Qin Mo. Sebelum ia sempat mengetahui alasannya, 8 sayap Raja Lipan bersayap 8 tiba-tiba terbang keluar dari cincinnya. Ekspresi Qin Mo dan Song Tingyu berubah pada saat yang sama. Swiss, Swiss, Swiss. 8 sayap mengepak bagai panah kuat yang menerobos udara, tiba-tiba melesat ke kejauhan dan menghilang dalam sekejap. Ini pasti perbuatan Ye Yihao. Qin Mo mendengus. Sungguh kekuatan pemanggilan yang kuat. Kau telah menempatkan ke-8 sayapmu di cincin angkasa, tapi Ratu Serangga masih bisa merasakannya. Song Tingyu diam-diam terkejut. Aku khawatir Ye Yihao akan segera membuat gerakan baru. Qin Mo merasakan ada sesuatu yang salah. Haruskah aku memberitahu Chuli dan yang lainnya? Pada saat yang sama, terdengar siulan merdu dari token di pinggangnya. Token itu berasal dari Gunung Wansho. Suara siulan itu menandakan bahwa para prajurit dari Gunung Wansho juga telah menemukan lokasinya. Qin Mo mengambil token itu, memusatkan pikirannya dan merasakannya. Wajahnya menjadi lebih serius. Orang-orang dari Gunung Wansho ada di sini. Saat ini, mereka masih berani datang ke sini, mereka pasti punya bala bantuan yang kuat. Song Tingyu berpikir sejenak dan berkata dengan yakin mereka telah bergabung dengan inti Gunung Wansho. Yumen, pasti begitu. Song Tingyu tidak salah. 100 mil jauhnya, Niu Xiaojun memegang token dari Gunung 10.000 Binatang, mengunci posisi Qin Mo, dan menoleh ke seseorang di sampingnya dan berkata, kami menemukan mereka. Dia seorang pria muda jangkung dengan kulit gelap. Lelaki ini tingginya hampir 2 meter, ditutupi kulit binatang, badannya selebar gunung, berotot seluruh tubuhnya, dan rambutnya yang panjang tergerai santai di bahunya. Seluruh pribadinya memberi orang perasaan menakutkan bahwa dia penuh dengan sifat liar, sangat suka berperang dan kejam. Beberapa hari yang lalu, Niu Xiaojun bersikap cukup arogan dan keras kepala saat menghadapi Qin Mo, Chuli, Luo Chen, dan lainnya. Bahkan saat menghadapi Sue Moyan, ia tidak menunjukkan sedikit pun rasa hormat. Namun saat dia menatap orang ini, mata Niu Xiaojun dipenuhi kekaguman. Dia sangat takut pada pria ini. Orang ini tentu saja Yumen, pemimpin generasi baru Gunung Wansho. Ia telah mencapai puncak alam Tongyou dan mahir dalam berbagai teknik spiritual langka Gunung Wansho. Ia dapat berkomunikasi dengan makhluk spiritual sejak kecil. Konon, Yumen diasingkan ke tempat yang dihuni binatang buas sejak kecil. Ia hidup menyendiri selama bertahun-tahun bagaikan binatang buas dan mengalami berbagai macam ujian. Ia memiliki mentalitas dan kegigihan seperti binatang buas. Bahkan hingga kini, ia dikabarkan masih suka makan daging mentah, minum darah binatang buas, dan menjalani kehidupan setengah manusia setengah binatang. Dia menakuti banyak rekannya di Gunung Binatang. Meskipun Niu Xiaojun kejam dan jahat, dia juga takut padanya. Apakah Chuli membunuh orang-orang kita? Tanya Yumen. Ya, Chuli. Ada juga pria bernama Qin Mo, begitu pula Luo Chen dan Du Xiangyang. Niu Xiaojun membenarkan.
Apakah orang-orang ini telah membentuk aliansi? Yumen mengerutkan kening. Dia mengerutkan kening, dan kerutan di dahinya berkumpul, membentuk karakter raja alami, seperti simbol raja binatang buas. Mungkin ini bukan aliansi yang solid, hanya sementara, jawab Niu Xiaojun. Chuli dan Luo Chen keduanya terluka. Cederanya tidak ringan. Yumen mengangguk dan berkata dengan suara serak, tidak ada teman di pemakaman dewa. Tidak peduli apakah mereka punya dendam terhadap gunung 10.000 binatang atau tidak. Jika kau punya kesempatan untuk membunuh mereka, jangan biarkan mereka pergi. Niu Xiaojun tampak gembira. Bukan hanya sekte Jiemie dan Gunung Tianjian, Yumen mendengus, kebijakan ini juga berlaku untuk semua orang. Dimengerti. Teriak beberapa prajurit dari Gunung Wansho di belakangnya serempak. Sudut hutan yang terpencil. Pohon tua yang hampir membusuk diremajakan, dan tunas-tunas baru muncul di batangnya yang gundul. Pohon kuno ini, dengan akarnya yang tertanam dalam di bawah tanah, sangat megah, seperti jantung manusia, melepaskan vitalitas yang kuat. Di sekitarnya, banyak pohon yang dulunya hijau dan rimbun telah kehilangan sari kayunya dan dengan cepat menua, mati, dan perlahan membusuk. Ini menjadi semakin semarak. Ye Hao duduk di bawah pohon tua ini, dan cabang-cabang lembut melilit tubuhnya seperti tali rami. Dengan kilau hijau terang, diam-diam menyalurkan energi ke urat, pembuluh darah, dan uratnya. Di dalam hatinya, Raja Kelabang bersayap 8 itu sedang meringkuk, tubuhnya membengkak, seolah-olah sedang bernapas dengan berat. 3 prajurit yang mengenakan pakaian dari Gunung Tianjian, Sekte Tianqi, dan Gunung Wansho dibor kepalanya oleh 3 larva. Mereka duduk membentuk segitiga di samping Ye Hao dengan tatapan kosong. 3 orang, dengan jejak darah dan esensi daging yang terlihat dengan mata telanjang, terus mengalir ke dada Ye Hao dan tenggelam ke dalam hatinya. Jasad ketiga orang itu bagaikan potongan daging yang telah lapuk, cepat menyusut, tidak berdaya, dan tidak bernyawa. Seperti daging babi yang cepat dikeringkan. Beberapa prajurit dari kultus penyihir hitam berdiri di sampingnya, mata mereka redup di balik jubah hitam mereka, menatap jantung Ye Hao. Mereka tahu betul bahwa apa yang dilakukan Ye Hao sekarang adalah ilmu sihir kuno dari kultus penyihir hitam, yakni pengorbanan daging dan darah. Melalui pengorbanan daging dan darah 3 korban, Ye Hao pulih dari luka-luka Raja Lipan bersayap 8 dan membantunya memanggil kembali 8 sayapnya yang patah. Dengung-dengung-dengung. Raja Kelabang bersayap 8 itu meraung keras, begitu kerasnya hingga menggetarkan bumi dan hampir memecahkan gendang telinga orang-orang yang mendengarnya. Mata Ye Hao menjadi semakin cerah. Ratu serangga menjerit selama setengah jam. Desir. 8 sayap yang terlepas dari tubuhnya tiba-tiba terbang kembali dan mendarat di atasnya dalam sekejap. Raja Lipan bersayap 8 tiba-tiba menjadi pendiam dan patuh. Tiup, tiup, tiup. Ketiga prajurit yang sedang mempersembahkan korban darah dan daging itu tiba-tiba meledak. Darah berceceran di mana-mana di sekitar mereka. 3 larva terbang keluar dari dalam di tengah ledakan daging dan darah, terbang ke dada Ye Hao, dan terbang kembali ke induk serangga. Tiba-tiba, dahan-dahan ramping dan lembut jatuh dari pohon tua itu dan mendarat di atas darah yang berceceran. Cabang-cabangnya langsung berubah menjadi merah karena darah. Bergumam, bergumam. Tetesan darah menghilang dengan cepat seolah tersedot oleh dahan. Bahkan potongan-potongan daging pun tertelan oleh dahan-dahan. Ranting-ranting yang menggantung di pohon-pohon tua bagaikan sedotan, menghisap darah dan daging, lalu menelan habis ketiga prajurit yang meledak itu. Cahaya hijau redup muncul di tengah alis Ye Hao, dan dalam lingkaran cahaya itu, tanda pohon mini secara ajaib muncul. Gelombang aneh dengan cepat muncul dari tanda di antara alisnya dan menembus ke lautan kesadarannya, menciptakan hubungan ajaib dengannya. Jangan khawatir, aku akan mengalahkanmu, dan aku akan meninggalkan pemakaman dewa hidup-hidup. Ye Haoru bergumam dalam hati. Tapi sebelum itu, aku ingin kau membantuku membunuh semua musuh di hutan ini. Wah, wah, wah. Seolah menanggapi kata-kata Ye Hao, cabang-cabang pohon kuno itu mulai meliuk liar. Tampaknya sangat aneh. Apa? 8 sayap Raja Lipan bersayap 8 benar-benar terbang menjauh dari cincin luar angkasa Kinmo? Hiwei membelalakan matanya, tampak tak percaya. Chuli, para prajurit dari sekte Jiemie, dan Du Xiangyang juga datang setelah mendengar apa yang dikatakan. Song Tingyu menjelaskannya lagi. Setelah mendengar ini, Chuli dan Du Xiangyang keduanya mengerutkan kening. Dan keduanya merasa bahwa Ye Hao mungkin telah menggunakan beberapa teknik rahasia untuk berhasil memanggil kembali sayap induk serangga yang patah. Ini berarti Ye Hao seharusnya sudah pulih. Ekspresi Chuli serius. Aneh, dia terluka parah. Bagaimana dia bisa pulih secepat itu? Kultus penyihir hitam punya banyak mantra jahat, desah Du Xiangyang. Semua orang terdiam. Di mana Kinmo? Chuli melihat ke belakang Song Tingyu. Dia masih beberapa hari lagi untuk menyatukan kembali jiwanya yang sejati, jawab Song Tingyu. Setelah berpikir sejenak, ia berkata, sekte iblis ilusi paling mengenal kultus penyihir hitam.
Du Xiangyang, maukah kau memberitahu mereka tentang berita ini dan meminta pendapat mereka? Oke. Du Xiangyang langsung setuju. Dia mengeluarkan simbol pedangnya dan menembusnya dengan kesadaran spiritualnya, dan segera merasakan kehadiran dua kelompok orang. Satu kelompok orang jelas berasal dari Luo Chen, Zhao Xuan, dan Zhang Chendong, dan kelompok lainnya adalah Sue Moyan dari Sekte Ilusi Iblis. Melalui simbol pedang, ia memilih untuk membangun hubungan spiritual dengan Sue Moyan, berkomunikasi hanya dengan kesadaran. Semua orang menatapnya dengan saksama. Setelah beberapa saat, ekspresi Du Xiangyang berangsur-angsur menjadi serius. Ia menyimpan jimat pedangnya dan berkata dengan suara berat, Sue Moyan berkata bahwa Ye Hao menggunakan ilmu sihir kuno kultus penyihir hitam untuk mengorbankan darah dan daging demi membantu serangga penyihir mendapatkan kembali sayap yang patah. Ia berkata bahwa karena Ye Hao dapat melakukan pengorbanan darah dan daging, ia pasti sudah hampir pulih. Dan ia dapat menentukan lokasi kita dengan mengingat sayap yang patah. Ia meminta kita untuk berhati-hati dan terus menghubungi mereka, mengatakan bahwa mereka akan segera datang untuk menemui kita. Kita juga beritahu Luo Chen, kata He Wei lembut. Du Xiangyang tertegun sejenak, lalu dia tertawa. Kamu tidak membencinya? Dalam pemilihan benih inti Gunung Tianjian, bukan hanya Du Xiangyang yang kalah dari Luo Chen, tetapi He Wei juga tak luput. Terlebih lagi, selama pertempuran, He Wei terluka ringan. Du Xiangyang mengira He Wei memiliki simpul di hatinya dan membenci Luo Chen karena tidak mengetahui alasannya dan berharap dia segera mati. Kenapa aku harus membencinya? He Wei mengerucutkan bibirnya, dia menyakitiku dalam pertarungan terbuka. Aku tidak sekecil itu. Lagi pula, kita juga membutuhkan kekuatan Luo Chen sekarang. Setelah jeda, He Wei melanjutkan, Luo Chen memang menyebalkan, tetapi kekuatannya tidak dapat disangkal. Benar. Du Xiangyang pun mengakui, di tanah pemakaman dewa ini, sungguh tak banyak orang yang mampu mengalahkan orang ini dalam duel 1 lawan 1. Sekalipun Ye Hao, tanpa bantuan hutan ini dan banyaknya orang, hampir mustahil baginya untuk membunuh Luo Chen. Keduanya telah bertarung secara menentukan melawan Luo Chen. Terlepas dari temperamen mereka, keduanya mengagumi kekuatan Luo Chen. Di sana bersama Sue Moyan, 6 wanita berada di hutan, di lokasi yang berbeda, sedang berlatih budidaya sendiri. Sue Moyan, yang baru saja berbicara dengan Du Xiangyang, tiba-tiba berdiri dan berteriak, semuanya, kemarilah. Ada situasi baru. Kita harus bertemu kembali dengan Chuli dan yang lainnya. Pan Qianqian, Huang Shuli, dan 2 gadis lainnya segera datang dan mengajukan pertanyaan sambil mengobrol. Di mana Xiao Yun? Tanya Sue Moyan. Ada di pohon depan, jawab Pan Qianqian. Panggil dia, perintah Sue Moyan. Pan Qianqian terkekeh dan pergi begitu saja. Xiao Yun pasti tertidur saat latihan. Kalau tidak, dia tidak akan melewatkan panggilan Suster Sue jika dia begitu dekat. Seperti daun willow yang melayang, dia terbang ke dedaunan di pohon, mencoba membangunkan gadis dari sekte iblis ilusi. Ah! Tiba-tiba, teriakan melengking keluar dari mulut Pan Qianqian. Berdiri di batang pohon, Pan Qianqian menutup mulutnya dengan satu tangan, menatap Xiao Yun di dedaunan, dan berseru getir, Xiao Yun, ada apa denganmu? Jangan menakut-nakuti aku. Keempat gadis di sini semuanya berubah warna dan bergegas menghampiri. Sue Moyan adalah orang pertama yang datang ke sisi Pan Qianqian. Ia menyingkirkan dedaunan, melihat ke bawah, dan Pan Qianqian pun berseru. Di antara dedaunan, gadis itu bagaikan landak, dengan dahan-dahan di sekujur tubuhnya, dan dia telah ditikam sampai mati oleh dahan-dahan itu untuk waktu yang lama. Tidak seorang pun tahu kapan dia meninggal. Tidak seorang pun tahu siapa yang membunuhnya. Dan mereka bahkan tidak mendengar suara perkelahian. Kelima gadis itu tampak berduka. Mereka memandangi jasad gadis itu dengan kaget dan takut, lalu mencari kemana-mana, mencoba menemukan petunjuk. Pada saat yang sama, di sisi lain, Qin Mo menutup matanya dan berlatih keras di bawah pohon kuno, secara bertahap menyatukan kembali jiwa aslinya. Dia tidak tahu bahwa dahan-dahan yang menggantung di atas kepalanya tiba-tiba berubah menjadi pedang tajam dan perlahan-lahan dan tanpa suara mendekatinya. Belasan cabang berwarna abu-abu kecoklatan, setebal jari tetapi panjangnya lebih dari 10 meter, secara bertahap menjuntai dari pohon. Sekilas, ia tampak seperti pohon kuno yang merentangkan tentakel panjang, mencoba meraih sesuatu. Namun hanya ada Qin Mo di bawah pohon. Pada saat ini, Qin Mo masih tenggelam dalam dunianya sendiri, memusatkan kesadaran spiritualnya dan perlahan-lahan menyatukan kembali jiwa sejatinya. Tahap ketiga jurus petir langit adalah menempa jiwa sejati dengan kekuatan guntur dan kilat, sehingga jiwa sejati mengandung tenaga guntur dan tidak takut dengan sambaran kilat. Latihannya perlahan membaik. Ia hanya perlu terus belajar dan ia akan berhasil mempraktikkan tahap tempering jiwa petir ini di alam Tongyo. Saat ia mencapai tahap guntur surgawi, setiap helai kesadaran spiritualnya akan diberkahi dengan kekuatan guntur. Mulai sekarang, setiap kali dia bertarung dengan orang lain,
Dia akan mampu menembus jiwa dan lautan kesadaran lawan melalui kesadaran spiritualnya. Dan secara langsung menghancurkan jiwa sejati dan lautan kesadaran lawan dengan guntur dan kilat. Kesadaran spiritual yang mengandung energi petir dan kecepatan pergerakannya dalam kehampaan juga akan meningkat pesat ke tingkat yang lebih tinggi, yang dapat sangat meningkatkan efektivitas tempur jiwa sejatinya. Cabang-cabangnya, bagaikan pedang tajam, jatuh perlahan-lahan untuk beberapa saat, dan tepat ketika hendak mencapai kepalanya, cabang-cabang itu tiba-tiba bertambah cepat. Seperti anak panah yang kuat, selusin cabang dengan ganas menusuk mahkota, leher, dan seluruh organ vital dalam tubuh Kinmo. Engah, engah, engah. Kinmo terkena pukulan keras dan tubuhnya mengeluarkan suara berderak seperti kacang goreng. Dalam sekejap, luka berdarah muncul di atas kepala, leher, dan dada, dan darah menyembur keluar. Ah! Kinmo tiba-tiba meraung ke langit, tulang-tulangnya berderak. Energi dan darah yang kuat tiba-tiba menyembur keluar dari tubuhnya. Energi bumi berwarna kuning cerah, bercampur dengan hembusan es dingin, menyembur keluar dari setiap pori-pori tubuhnya, menciptakan kekuatan tumbukan dahsyat yang mematahkan sekitar selusin cabang satu demi satu. Mata Kinmo tiba-tiba menunjukkan rasa dingin, dan dia menatap pohon besar itu. Mereka mengatakan bahwa semua hal memiliki roh, dan hari ini aku telah menyaksikannya. Wah, wah, wah! Ribuan cabang berubah menjadi panah tajam di seluruh langit, seperti tirai hujan yang menghubungkan langit dan bumi. Semua ditembakkan ke Kinmo. Tidak peduli apakah kau benar-benar memiliki jiwa atau dikendalikan oleh jiwa YIHO, aku akan membuatmu musnah selamanya. Kinmo mendengus dingin, bakar untukku. 3 tetes darah bagaikan batu darah ayam melesat keluar dari telapak tangannya, berubah menjadi kobaran api yang membakar habis pohon kuno itu. Pada saat yang sama, darah di pembuluh darah Kinmo melonjak, dan tubuhnya seperti bayangan darah, dan dia tiba-tiba melarikan diri dari bawah pohon. Panah-panah yang bagaikan hujan melesat menuju ke tempat dia berdiri, mengubah area itu menjadi keranjang pohon dalam sekejap. Meretih. Setelah serangan berkekuatan penuh, pohon kuno itu dilalap api. Semua tanaman hijau dan vitalitasnya terbakar habis. Pada saat yang sama, para prajurit dari klan Yu dan Gunung Wansho berjalan di hutan, menuju ke arah di mana Kinmo dan yang lainnya berkumpul. Ketika mereka sampai di suatu kawasan hutan lebat, dedaunan dan ranting-ranting yang bergoyang tertiup angin tiba-tiba menjadi hidup. Cabang-cabang itu juga berubah menjadi anak panah tajam, yang melesat dengan ganas ke arah Yumen, Niu Xiaojun dan lainnya. Terperangkap lengah, 2 prajurit dari Gunung Binatang Segudang tidak punya waktu untuk melindungi seluruh tubuh mereka dengan kekuatan spiritual mereka, sementara tubuh mereka tidak sekuat Kinmo. Keduanya langsung tertusuk dahan seperti sarang tawon. Sialan! Wajah Niu Xiaojun memucat. Ia buru-buru menghindari bencana dan berteriak marah, pasti YIHO yang membuat masalah. Orang yang mempraktikkan teknik roh kayu memang mampu mengendalikan pohon-pohon kuno. Orang ini menemukan hutan ini dan menolak pergi hanya untuk memanfaatkan medan di sini untuk menghabisi musuh satu persatu. Yumen mendengus, jangan biarkan aku bertemu dengannya. Sisi lainnya, Chuli, Du Xiangyang, Song Tingyu dan kelompok mereka juga diserang oleh pohon-pohon kuno di kelompok pohon lain. Untungnya, ada Du Xiangyang di antara kerumunan. Ia menguasai teknik roh api dan paling ampuh melawan pohon-pohon kuno di hutan. Kebetulan mereka sedang berkumpul untuk membahas sesuatu, jadi mereka semua berhasil menghindarinya. Setelah itu, Du Xiangyang menggunakan api untuk membakar semua pohon kuno terdekat menjadi arang hangus, dan baru saat itulah ia merasa lega. Suatu sudut hutan. YIHO duduk tegak di bawah pohon tua yang penuh vitalitas, dengan cabang-cabang pohon melilit tubuhnya. Di antara alisnya, jejak kecil pohon tua itu berkelap-kelip, seolah berkomunikasi dengannya. Para prajurit kultus penyihir hitam, serta Lin Dongxing, Xiahou Yuan, Suyan dan lainnya, juga berkumpul di sekelilingnya. Mereka semua menatapnya dengan kagum. Setelah sekian lama, YIHO membuka matanya. Pupil matanya berwarna hijau berminyak yang aneh, seolah-olah ada tunas hijau yang tumbuh di matanya. Kita membunuh beberapa orang, tetapi kita gagal melenyapkan tokoh-tokoh kunci. Sepertinya kita masih perlu melakukannya sendiri. Xiahou Yuan dan yang lainnya membungkuk sedikit tetapi tidak berbicara. Kalian sudah hampir pulih, kan? YIHO bertanya lagi. Semua orang mengangguk. Baiklah kalau begitu, kalian ikuti Dewa Pohon dan bekerja sama denganku untuk menyerang orang terdekat terlebih dahulu, teriak YIHO. Cabang-cabang yang melilitnya tiba-tiba menjadi selembut kapas dan mengangkatnya, menariknya, dan melemparkannya ke dedaunan. Saya melihat pohon tua ini, penuh vitalitas, dengan akar-akarnya yang kusut, perlahan-lahan bergerak ke samping. Pohon-pohon kuno sedang bergerak. Huf, huf, huf. Kinmo tiba-tiba melesat keluar di samping pohon-pohon kuno yang terbakar, dan melihat bahwa Song Tingyu dan yang lainnya masih ketakutan. Kamu juga diserang oleh pohon kuno? Teriak Kinmo. Kamu juga? Song Tingyu terkejut. Ya.
Qin Mo berkata dengan wajah muram, Ye Hao seharusnya sudah pulih. Dia mempraktikkan teknik roh kayu, ilmu sihir kuno dari kultus penyihir hitam, yang juga sangat aneh. Di sini, dia tampaknya mampu mengendalikan pohon-pohon kuno. Kita harus sangat berhati-hati di masa depan dan selalu waspada terhadap pohon-pohon di sekitar kita. Sepertinya tidak mudah untuk keluar dari hutan ini. He Wei mulai sakit kepala. Sue Moyan akan segera datang. Du Xiangyang memegang jimat pedang, merasakannya sejenak, lalu berkata, Luo Chen juga sedang mendekat. Semua orang semakin terkejut. Kita bicara setelah mereka datang, kata Qin Mo. Setengah jam kemudian, Sue Moyan dari Sekte Iblis Ilusi datang bersama 4 gadis. Gadis-gadis ini tampak sedih dan tertekan. Apakah kamu juga dalam masalah? Teriak Du Xiangyang. Seorang saudari meninggal dan pembunuhnya belum ditemukan. Dia ditikam sampai mati oleh dahan pohon, kata Pan Qian lirih. Pembunuhnya adalah Ye Hao. Tidak perlu diselidiki. Bukan hanya kamu, kami juga diserang. Du Xiangyang menunjuk ke arah pohon-pohon yang terbakar, mereka pelakunya. Jelasnya hati-hati. Setelah mendengarkan penjelasan Du Xiangyang, kelima gadis dari Sekte Ilusi Sihir berangsur-angsur bereaksi setelah mengetahui bahwa semua orang di sini sedang diserang. Ye Hao. Dia lagi. Sue Moyan menggertakkan giginya, tatapannya dingin, dan berteriak dengan suara tegas. Luo Chen juga ada di sini. Bisik He Wei. Semua orang menoleh dan melihat ke sisi lain. Luo Chen dan 3 orang lainnya juga muncul tak jauh dari sana. Selain Zhao Xuan dan Zhang Chendong, ada juga seorang pendekar dari Gunung Tianjian yang baru saja ia temukan. Kami juga diserang oleh pohon itu, kata Luo Chen dingin. Semua orang mengerti apa yang sedang terjadi dan mengangguk tanpa mengatakan apa-apa lagi. Kita semua harus tetap bersama, atau mencari cara untuk meninggalkan hutan ini. Song Tingyu berdiri di samping Qin Mo. Matanya yang indah menatap semua orang, dan tiba-tiba bertanya, bagaimana semua orang bisa masuk? Apa kalian tahu cara keluar? Mereka semua pasti tersesat, kan? Du Xiangyang tersenyum pahit. Seperti Qin Mo, dia berasal dari negeri api dan tersesat segera setelah memasuki hutan luas ini. Dia tidak dapat lagi menemukan jalan kembali. Song Tingyu memandang yang lain lagi dan mendapati Sue Moyan, Culi, dan yang lainnya semua menggelengkan kepala, seolah-olah mereka tidak tahu bagaimana cara pergi. Sebaliknya, Luo Chen, yang berada paling jauh dari kerumunan, mengerutkan kening dan tiba-tiba berkata, aku tahu cara keluar dari hutan ini. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang menatapnya dengan sedikit keterkejutan di mata mereka. Kau tahu? Tanya He Wei dengan heran. Saya berasal dari tempat yang diselimuti guntur dan kilat. Di tempat itu, guntur dan kilat menyambar dengan hebat, dan guntur menyambar dari waktu ke waktu. Bahkan saya merasa sakit kepala di sana. Ketika saya menemukan hutan ini damai, saya datang ke sini dengan sendirinya. Saya tidak menyangka. Luo Chen menggelengkan kepala dan mengerutkan kening, tidak jauh lebih baik. Apakah kamu tahu jalan kembali? Du Xiangyang terkejut. Aku bisa mengenalinya secara kasar, kata Luo Chen dengan bangga. Bagaimana menurutmu? Du Xiangyang berbalik dan menatap semua orang, tidak bijaksana untuk tetap di sini dan bertarung dengan Ye Hao. Haruskah kita pergi dulu? Kami, Sekte Iblis Ilusi, sedang bersiap untuk pergi, kata Sue Moyan. Aku jatuh di sini pada awalnya, dan aku juga ingin mengunjungi tempat-tempat lain di pemakaman dewa. Culi mengangguk. Qin Mo, bagaimana denganmu? Du Xiangyang bertanya lagi. Hei, tentu saja dengan kalian, kata Qin Mo, sambil tersenyum. Ada cahaya terang di matanya, tempat yang diselimuti guntur dan kilat. Sekarang, tahap ketiga serangan petir surgawi, menempa jiwa dengan petir dan petir, berada pada tahap latihan yang krusial. Pada saat ini, jika dia dapat menemukan suatu tempat dengan guntur dan kilat yang pekat, dan memanfaatkan kekuatan guntur dan kilat eksternal untuk membantunya mengendalikan jiwanya, kecepatan kultivasinya pasti akan meningkat pesat. Makam suci ini jelas ada beberapa daerah, dan tiap-tiap daerah punya keajaiban langit dan bumi sendiri. Di negeri api, hujan meteor jatuh dari langit. Ia melewati batu nisan tanpa sepatah kata pun dan menemukan mayat kirin api. Hutan lebat ini tampaknya menyembunyikan roh-roh kayu jahat. Pohon-pohon kuno ternyata tahu cara menyerang mereka, yang menunjukkan bahwa ada juga keajaiban di tempat ini. Di daerah dengan petir yang lebat, mungkinkah ada benda asing yang berhubungan dengan petir? Jika demikian, apakah akan sangat bermanfaat bagi orang yang mempraktikkan teknik roh guntur dan perlu menjinakkan jiwanya dengan guntur dan kilat? Setidaknya, di daerah yang diliputi guntur dan kilat, dia secara alami mampu menempati keuntungan geografis, sama seperti Ye Hao di hutan ini. Setidaknya dia tidak takut dengan dampak guntur dan kilat. Tempat yang penuh guntur dan kilat, itulah yang dia inginkan. Culi tertawa. Berasal dari sekte sunyi, ia tahu betul bahwa seni spiritual petir yang dipraktikkan Qin Mo sangat luar biasa. Ia juga tahu bahwa Qin Mo
sedang menempa jiwanya dengan petir. Ia tahu bahwa jika Kinmo berada di area yang diliputi petir, ia akan seperti ikan di air. Di tempat itu, bahkan jika Ye Hao ingin bersaing dengan Kinmo, dia mungkin akan gagal. Luo Chen, tunjukkan jalan untuk kami. Du Xiangyang tak kuasa menahan diri untuk berteriak ketika melihat semua orang sependapat. Luo Chen mengangguk. Semua orang dengan cepat memutuskan strategi, meninggalkan hutan terlebih dahulu. Luo Chen akan bertanggung jawab untuk memimpin jalan. Hutan yang luas itu ditumbuhi pepohonan tua. Setiap pohon tingginya lebih dari 10 meter, menutupi langit dan tanah. Orang-orang yang berjalan di hutan merasa gelap dan sejuk. Terutama ketika semua orang menyadari bahwa pohon-pohon kuno itu semuanya menyimpan niat membunuh. Luo Chen berjalan sendirian di hutan di depannya dalam diam. Zhao Xuan, Zhang Chendong, dan seorang prajurit dari Gunung Tianjian mengikutinya dengan langkah santai. Di belakang Zhao Xuan dan dua orang lainnya adalah Sue Moyan dan yang lainnya dari Sekte Setan Ilusi. Kelima gadis itu hanya berbicara sedikit dan tampak waspada sepanjang jalan. Perhatian mereka selalu terpusat pada pohon-pohon kuno di sekitarnya. Kinmo, Chuli, Du Xiangyang dan kelompok mereka berada di belakang, menjaga jarak dari Sue Moyan di depan. Aku selalu merasa pohon-pohon ini punya mata, dan Ye Hao bisa menggunakannya untuk menentukan posisi kita dengan akurat. Hiwei merasa tidak nyaman sepanjang jalan, dan begitu sampai di bawah pohon, seluruh tubuhnya terasa tidak nyaman. Swish, swish. Saat ia berbicara, ia mendengar suara ranting dan daun pohon besar bergoyang tertiup angin. Suara itu terdengar di telinganya dan membuatnya gugup. Mungkin aku terlalu curiga. Hiwei menertawakan dirinya sendiri. Kuharap begitu, sela Du Xiangyang, tampak getir dan tak berdaya. Hutan ini penuh pepohonan. Aku tak bisa begitu saja berjalan dan membakar semua pepohonan. Oh, aku hanya seorang pendekar di alam Tongyou. Aku tak punya kemampuan untuk membakar seluruh hutan dengan teknik roh api yang kumiliki. Lagi pula, pepohonan ini jelas memiliki spiritualitas sederhana, dan aku perlu terus menggunakan kekuatan api. Kita tidak punya waktu untuk menunggumu melakukan itu. Chuli mengerutkan kening. Ia mendengus dan berkata, Ye Hao baru saja menyelinap melalui pepohonan ini dan menyerang kita saat kita tidak siap. Sekarang kita sudah waspada, mungkin tidak mudah baginya untuk tiba-tiba membunuh kita lagi. Aku juga berpikir begitu. Du Xiangyang tersenyum. Kinmo dan Song Tingyu berjalan berdampingan di belakang. Apa kabar? Song Tingyu bertanya lembut dengan mata indahnya yang berbinar. Apa? Kinmo tertegun. Bagaimana rantai kondensasi jiwa sejati? Hampir sampai. Aku berharap bisa mencapai area yang disambar petir secepat mungkin. Aku punya firasat bahwa tahap ketiga serangan petir surgawiku dan babak baru kemajuan di alamku mungkin akan tercapai di sana. Mata Kinmo penuh ambisi. Jika kau bisa memasuki tahap tengah alam Tongyou, kau seharusnya bisa melindungi dirimu sendiri di tanah pemakaman dewa ini. Kata Song Tingyu penuh semangat. Ya, hanya dengan cara ini, mungkin kita bisa bersaing dengan orang-orang terpilih itu. Kinmo melirik Luo Chen di depan tim. Dia bisa menebak secara kasar kekuatan Luo Chen yang sebenarnya. Beberapa hari yang lalu, ketika Luo Chen bertarung melawan Lin Dongxing dan Xiahou Yuan, dia menyaksikan dengan saksama dari samping. Luo Chen, yang kelelahan dan terluka parah, mampu membelah tanah padat menjadi jurang yang dalam dengan kekuatan pedangnya. Kinmo masih ingat momentum mengerikan itu. Half Moon Slash yang dipadatkan Luo Chen bagaikan bulan sabit dingin yang jatuh, menyilaukan dan dahsyat, bahkan energi yang terkandung di dalamnya melebihi kekuatan prajurit biasa di tahap awal penciptaannya. Ini adalah teknik pedang yang dapat menantang lawan pada level yang lebih tinggi dan memungkinkan Luo Chen membunuh orang kuat di tahap awal alam Rui, sehingga memungkinkannya untuk benar-benar menampilkan teknik pedangnya yang kuat dan mengerikan. Dia berpikir hampir mustahil baginya untuk memblokir kekuatan penuh Luo Chen sekarang. Chuli, di bawah serangan 5 orang, membunuh 2 prajurit keluarga Su. Kemudian, ia menunjukkan kekuatan dan dominasinya dalam pengeboman 8 orang yang terinfeksi Fodo. Setelah 2 pertempuran berdarah, dia juga dengan berani berpartisipasi dalam pengepungan Ye Hao dan tampil dengan cemerlang. Kemampuan bertarung Chuli juga menakjubkan. Dia tidak melihat Sue Moyan memperlihatkan kekuatan aslinya, tetapi dia sangat jelas bahwa Sue Moyan juga mahir dalam berbagai teknik rahasia sekte kejahatan darah, tetapi belum pernah menggunakannya. Dia yakin bahwa Sue Moyan pastilah sangat menakutkan. Selain ketiga orang ini, ada Yumen dari Gunung Wanshou dan Feng You dari Sekte Tianqi. Keduanya terkenal di daerah kerusuhan. Mereka adalah para pemenang yang telah melewati cobaan dan kesengsaraan dan muncul di pasukan masing-masing. Mereka semua adalah kebanggaan pasukan masing-masing. Hal yang sama tidak boleh diremehkan. Ada juga Ye Hao yang telah pulih kekuatannya. Kinmo menyadari bahwa ada serigala dan binatang buas yang mengintai di sampingnya. Dan dia harus melakukan apa saja untuk memperkuat dirinya agar dapat bertahan hidup dari pesta berdarah ini. Tempat ini penuh bahaya dan krisis di setiap langkah. Masih ada beberapa musuh yang belum ditemuinya,
Dan dia tidak yakin apakah ada makhluk hidup lain di tempat rahasia yang disebut pemakaman dewa ini. Jika demikian, jika dia cukup sial untuk menemuinya, bagaimana dia bisa bertahan hidup tanpa kekuatan yang besar? Sebelum mereka menyadarinya, mereka sampai di suatu tempat yang penuh semak-semak dan tanaman merambat aneh. Hati-hati, ada yang tidak beres. Du Xiangnya mengingatkan semua orang sambil melatih keterampilan spiritualnya. Lingkaran api oranye muncul dari tubuhnya dengan suara tang. Dialah orang pertama yang mengeluarkan perisai cahaya jingga terang, yang membungkus seluruh tubuhnya seperti kulit telur angsa. Semuanya, hati-hati. Sue Moyan juga berteriak pelan. Pakaian gadis dari sekte ilusi iblis tiba-tiba menjadi cemerlang dan berwarna-warni. Cahaya warna-warni itu terjalin seperti pelangi, dan juga berubah menjadi perisai cahaya tipis yang melindungi seluruh tubuhnya. He Wei dan orang-orang dari sekte Jemie juga mengikuti contoh mereka dan menggunakan kekuatan spiritual mereka untuk membentuk perisai cahaya pelindung. Untuk sesaat, semua orang berubah menjadi lampu yang terang. Dengan perisai cahaya yang terang dan berwarna-warni menyala di tubuh mereka, dan mereka semua melindungi tubuh mereka dengan kekuatan spiritual. Hanya Luo Chen, Chu Li, Sue Moyan, dan orang lain yang memiliki kepercayaan diri mutlak tidak begitu berhati-hati dan tetap tidak mengambil tindakan apapun. Namun niat pedang yang tajam keluar dari tubuh Luo Chen. Baju zirah spiritual yang dikenakan Chu Li samar-samar dapat melihat bintang-bintang menyala, dan dia menjadi waspada secara diam-diam. Ah! Teriakan ketakutan keluar dari mulut prajurit Gunung Tianjian di depan, dan perisai cahaya perak terang di tubuhnya tiba-tiba retak seperti kulit telur yang pecah. Tanaman merambat aneh yang paling dekat dengannya langsung berubah menjadi iblis, dengan tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya seperti tentakel, melilitnya dengan rapat. Pada saat yang sama, daun-daun semak di sampingnya berubah menjadi gigi-gigi gergaji yang tajam dan menebasnya dengan ganas. Tubuh lelaki itu terpotong-potong hingga berlumuran darah. Semua orang menatapnya dan mulai panik bersamaan. Mereka berteriak. Semua tanaman merambat dan semak aneh di sini tiba-tiba menjadi haus darah dan menyerang semua orang dengan panik. Suasana aneh muncul di sini, membuat semua orang merasa takut. Xiao Ye. Pan Qianqian menangis dengan sedihnya. Seorang gadis dari sekte iblis ilusi, berusia sekitar 20 tahun, mungil dan imut, dengan basis kultivasi di tahap tengah alam Tongyou. Kini, ia ditelan utuh oleh daun-daun semak yang seperti kipas, seolah-olah dikunyah oleh semak raksasa. Pan Qianqian semakin dekat dengannya dan bahkan bisa mendengar suara tulangnya berderak. Engah! Di depannya, Zhao Xuan dari sekte Hehuan benua Cilan dadanya tertusuk tanaman merambat, dan darah mengalir tak terkendali. Cahaya di matanya cepat memudar. Hati-hati! Lindungi orang-orang di sekitarmu! Teriak Chu Li sambil menarik He Wei ke sisinya. Wajahnya penuh kekerasan. Bom daerah sekitar. Qin Mo bergegas menemui Song Tingyu. Sebuah tanaman merambat iblis, masing-masing cabangnya seperti tentakel, menerjang maju dan menusuk Song Tingyu. Tingyu! Teriak Qin Mo. Jangan khawatir. Aku tidak selemah yang kau kira. Song Tingyu tersenyum. Dari wajah Qin Mo, dia melihat perhatiannya yang mendalam terhadapnya, yang membuat hatinya terasa manis. Lingkaran pelangi. Sebuah kalung berkilau dengan gumpalan kapas awan yang bergulung-gulung melesat di antara awan warna-warni. Kalung itu tiba-tiba membesar dan menghantam tanaman merambat berduri itu dengan keras. Pah! 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 Api beterbangan dari tanaman merambat itu, dan mereka hancur satu persatu, meninggalkan kayu-kayu yang patah berserakan di tanah. Song Tingyu mengangkat tangannya dan menunjuk, dan lingkaran awan warna-warni itu beriak dengan lapisan-lapisan cahaya yang cemerlang. Kemanapun cahaya itu lewat, selalu terdengar suara ledakan di udara. Tanaman merambat dan semak di dekatnya hancur berkeping-keping. Qin Mo, kemarilah, teriak Chu Li tepat pada waktunya. Oke. Qin Mo datang ke sisi Song Tingyu seperti kilat, meraihnya, dan dengan cepat datang ke sisi Chu Li.